Gara-gara ngejek kamu? Tapi ngejek kamu nggak bikin aku mati. Nggak percaya? Lihat. Gede bagus. Kalau Kamu bodoh. Idiot. Lihat, aku nggak mati. Pedang kedua, pembunuhan elang. Teknik langit agung aktif. Yamken mati ditebas. Bodoh, lihat baik-baik. Api matahari sejati. Kamu, biar kapok, biar kapok, biar kapok. Brengsek, hentikan. Dia belum menyerah. Mulutnya udah remuk. Gimana mau bilang menyerah? Jangan pukul lagi. Maaf. Aku nggak sadar mulutnya remuk. Pantesan dia nggak bilang menyerah. Anak ini sengaja. Yang Chen. Berikutnya. Zamhong, ajari dia pelajaran. Baik. Zamhong, temper tubuh 6. Silakan. Temper tubuh 6 lagi. Akademi Bianjing nggak punya yang lebih kuat? Dasar anak sombong! Yang Chen keren banget. Aku suka. Kamu bisa kalahkan Supan, berarti lumayan juga. Kamu layak aku hadapi serius. Itu apa? Wah, ahli jalan langit lagi. Roh bela piringan formasi. Apa itu roh bela piringan formasi? Roh bela piringan formasi punya formasi terlarang lengkap. Itu roh bela spesial yang cukup hebat. Formasi terlarang bawaan? Kakak nggak bakal masalah kan? Formasi perlarang? Menarik. Mau pecahkan formasi? Jangan-jangan kamu juga ahli formasi? Formasiku nggak bisa dipecahkan sembarang orang. Formasiku namanya formasi 10.000 senjata. Di sini ada senjata tanpa batas. Kamu nggak bisa kabur. Kamu pasti kalah. Oh, benarkah? Nikmati saja. Pergi! Inti formasimu gampang ditemukan. Apa? Mustahil! Sekarang, giliranku. Kamu juga bisa pakai formasi? Formasi gravitasi. Nggak bisa gerak. Pukulan harimau takluk. Anak ini bisa pecahkan formasi terlarang Zamhong. Tak kusangka Akademi Chaoge punya jenius seperti ini tahun ini. Mustahil. Kok dia bisa sekuat ini? Dia ternyata ahli formasi juga. Kak Chen. Yang Chen. Akademi Bianjing. Masih ada lagi? Suruh yang berikutnya maju. Dasar kurang ajar. Zamhong dan yang lain sudah kalah. Dua sisanya juga bukan tandingannya. Akademi Chaoge cuma kamu yang jago? Aku sendirian cukup kalahkan kalian semua. Ini pertandingan antar akademi. Ini pertandingan tim. Kamu sendiri yang jago, bukan apa-apa. Itu nggak buktikan kekuatan Akademi Chaoge. Dasar rubah tua licik. Aturannya begitu. Sekarang kamu nggak mau akui? Aku nggak bilang nggak akui. Aturannya memang begitu. Aku cuma bilang apa adanya. Oke, kami ganti orang. Yang Chen, jangan asal putuskan. Xiao Kue. Ayo, sekarang giliran kamu. Baik, Kak. Dua yang tersisa, sekalian maju. Sialan, satu lebih sombong dari yang lain. Pergi, kalian berdua, hajar dia sampai mati. Sesepuh. Kami berdua maju. Gak baik. Diam! Dengar aku saja, maju, hajar anak sombong itu. Apa? Ini. Akademi Bianjing, pulang latihan lagi sana. Ayo kita pergi. Yang Chen, Akademi dulu nggak adil padamu. Hari ini, aku atas nama Akademi cabut hukumanmu. Aku undang kamu resmi bergabung dengan Gedung Naga Biru. Soal ujian besar, belum ada penjelasan. Episode 11. Yang Chen, ujian sudah lewat. Lupakan saja. Kau bisa masuk aula naga biruku. Aku akan beri kompensasi yang setimpal. Cuma begitu?
cuma murid akademi luar. Berani bicara begitu? Jangan kira karena kau murid pendekar pedang, bisa seenaknya. Ini akademi bela diri Taoge. Yuan Ming, cukup. Terima kasih pelajarannya, tuan-tuan akademi dalam. Aku memang sudah diusir dari akademi. Pertarungan tadi cuma gatal tangan aja. Akademi dalam buat rakyat jelata seperti kami, tinggi di langit, nggak terjangkau. Xiao Kui juga akan keluar dari akademi. Ayo, Xiao Kui. Dua bocah ini keras kepala sekali. Kalian berdua keterlaluan. Akademi bisa kalian tinggalkan seenaknya? Oh, ketua aula macan putih mau ngapain lagi? Ajarin kami? Kau berani? Hai? Kau yang minta. Ketua Yuan, mau bully anak kecil? Ling 11, minggir. Dua bocah ini nggak sopan, kurang ajar, mau aku hajar. Jangan main-main. Konyo, Kian Ling 11, ini akademi Chaoge. Walaupun ayahmu di sini, nggak bisa larang aku ajarin murid akademi. Benarkah? Pendekar pedang. Ini ceritanya panjang. Kau siapa? Pergi. Keren banget. Pendekar pedang, mohon tenang. Ini memang salah akademi. Kami akan beri kompensasi besar buat Yang Chen. Mau kompensasi apa? Kami akan bahas solusi yang memuaskan Anda dan Yang Chen. Sejujurnya, muridku nggak harus latihan di akademi ini. Iya. Aku akan laporkan ke rektor. Soal Yuan Ming, akan aku urus juga. Ayo. Orang itu katanya luka parah, ternyata masih sekuat ini. Jalan. Temui rektor. Guru, aku sama Xiao Kui cuma latihan tinju harimau dasar. Bisa nggak? Mau belajar jurus? Mau! Sebelum level sejati, aku nggak akan ajarin jurus apapun. Guru pelit. Level tempat fokus pada tubuh, bangun fondasi bela diri. Kejar jurus hebat. Kau nggak rasa itu salah prioritas? Tadinya aku mau turunkan teknik latihanku padamu. Tapi teknikmu sendiri sudah bagus, jadi nggak jadi. Kita partisipan? Nak Chen, buat petarung, teknik latihan paling penting. Soal jurus tempur, guru rasa sampai level sejati pun buang-buang waktu. Guru, aku mengerti. Pil perkuat organ, pil naga terpendam, plus ramuan ini. Kompensasi akademi Chaoge lumayan juga. Aku mau makan sekarang. Sebelum tempat level 7, jangan minum pil. Oh, Ajak Jian Wukui, kalian bertiga latihan di pegunungan Chaoge. Ling 11 ikut. Nak Chen, janji sama aku. Guru, bilang aja. Apapun yang terjadi, lindungi Ling 11. Tenang, Guru. Monster di pegunungan Chaoge. Selama aku ada, Ling 11 aman. Sudah waktunya. Kalian berdua gila. Cuma 10 hari. 1 tempat 7, 1 tempat 8. Rubah, kau kan juga hampir tempat 8? Tapi nggak secepat kalian. Tenang, Rubah. Kami lindungi kau. Aku nggak butuh kalian lindungi. Rubah, sini. Lihat, ini bunga 3 kehidupan. Bunga 3 kehidupan? Kok di sini ada bunga 3 kehidupan legendaris? Bunga 3 kehidupan itu apa? Konon permaisuri Kaisar Naga bukan ras manusia, tapi putri klan iblis langit. Suatu hari, permaisuri terbunuh oleh petinggi klan Sungai Dewa, musuh bebuyutan manusia. Dalam amarah, Kaisar Naga walau terluka parah, akhirnya bunuh Kaisar klan Sungai Dewa, tapi permaisuri tak bisa kembali.
Kaisar Naga yang hancur kumpulkan semua bunga tiga kehidupan, tanam di tempat rahasia dampingi makam permaisuri. Karena permaisuri paling suka bunga tiga kehidupan. Sejak itu, bunga tiga kehidupan jadi simbol cinta sejati, lambang pernikahan. Rubah, lihat, ini takdir dari langit. Gimana kalau kita bersumpah di depan bunga tiga kehidupan? Selamanya setia. Sampai tua. Oh, Ngapain? SST, ada orang. Masa di tempat begini ada reruntuhan? Jangan-jangan infonya salah. Atasan suruh cari, ya cari aja, nggak usah ngeluh. Aku nggak percaya ada reruntuhan di tempat kayak gini. Cek lagi ke depan, kalau nggak ada, pulang. Bunga tiga kehidupan? Jarang lihat ini. Gue paling benci benda ini buat nipu cewek doang. Apa maksudmu? Bro, maaf, bunga ini baru kami pakai buat bersumpah. Terus, Tolong kasih ampun bunga kecil yang gak bersalah ini. kau siapa? Gue mau tebas bunga. Perlu izin lo? Gak bisa baik-baik ya? Lucu. Kampungan kayak gini berani atur keluarga elang emas. Ada juga. Gak bisa baik-baik. Hari ini gue ajarin lo. Coba aja. Di mana lo mau ajarin gue? Gimana? Lihat baik-baik. Awas! Gimana? Paham? Episode 12. Kau cari mati! Kalau kakakku lagi berantem, jangan ganggu dia. Temper tubuh tingkat 8. Tak kusangka di tempat kecil kayak gini, ada temper tubuh tingkat 8 semudah ini. Banyak hal yang gak kau sangka. Lain kali bicara yang baik-baik. Xiao Kue, Ling 11, ayo pergi. Tunggu dulu. Kalian hajar orang keluarga Jinying. Terus mau pergi begitu aja? Mau apa kau? Tinggalkan namamu. Setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Xiao Jun, paham? Lusa. Cepat tinggalkan pegunungan Chaoge. Kalian bunuh orang keluarga Jinying. Kalau lama-lama di sini bakal ada masalah. Keluarga Jinying itu hebat. Sangat hebat. Jauh lebih hebat dari Akademi Bela Diri. Kalau gitu lebih harus dibunuh. Aku kan gak mau ada dua orang yang bikin masalah. Betul. Dia berani rusak bunga cinta kalian. Pantas mati. Bunga cinta apaan? Jangan ngawur. Pokoknya cepat pergi. Jangan lama-lama di sini. Aura yang kuat. Apa ini? Orang keluarga Jinying secepat ini datang? Nona, saya datang menjemput Anda. waktunya belum tiba. Pergilah. Cuma beberapa hari lagi. Lihat apa yang Nona pelajari selama 3 tahun ini. Dia berbakat luar biasa, tapi baru temper tubuh tingkat 7. Hebat sekali ajaranmu. Pergi, datang lagi saat tahun baru. Baik, saya akan di kota Chao ke beberapa hari lagi. Guru, ini semua kenapa? Siapa orang tua itu? Kenapa dia mau bawa Ling 11? Kau pasti tahu cepat atau lambat. Kubi tahu sekarang juga nggak apa-apa. Habis tahun baru, Ling 11 harus kembali ke kediaman Marquis Duanmu, kembali ke ibunya. Kalau kau benar-benar punya perasaan padanya, dalam 5 tahun harus terkenal di seluruh tanah timur. Itu juga yang sudah kau janjikan padaku. Dulu aku punya nama besar di Tianan. Disebut pedang suci, tapi jiwa pedangku hancur. Sekarang cuma bisa bersembunyi di kota Chao yang terpencil ini. Masih ada Ling 11 yang menemaniku 3 tahun. Sudah cukup. Guru, jiwa pedangmu hancur. Siapa yang berani? Guru, beritahu aku. Pasti aku bantu buru balas dendam. Chen, kau memang tampak santai. Tapi aku tahu kau punya hati. Tapi urusanku bukan urusanmu. Yang harus tahu lakukannya latihan keras. Tingkatkan kekuatanmu. Guru, aku nanti nggak cuma lindungi Ling 11, tapi juga akan lindungi guru. Anak nakal, guru percaya padamu. Tapi sekarang kau masih jauh. Aku pasti jadi kuat. Dasar anak ini. Rubah, kita sudah berjanji di depan bunga 3 kehidupan.
Jangan dekati cowok manapun. Merti? Kau memang gak tahu malu. Rubah. Ini bunga 3 kehidupan yang sudah kering. Simpan. Ini simbol kita. Nanti kalau aku nggak ada di sampingmu, jaga dirimu baik-baik. Nak, simpan sebagai kenangan. Nggak tahu kapan kalian bisa ketemu lagi. Ayah, anak itu omong kosong melulu. Gak ada yang serius. Menurutku dia tulus. Semua ucapannya serius. Dia tulus? Ayah, jangan-jangan kau kepengaruh dia? Aku tahu pasti sifat anak itu. Setelah kau pergi, cuma dia yang menemani ayah. Ayah, aku nggak mau pergi. Mereka juga nggak berani apa-apain aku. Kalau sudah janji, ya harus ditepati. Lagi pula, ibumu juga kesepian. Bagus juga kalau kau temani dia. Salah ayah nggak berguna. Tanyanya nggak cukup kuat. Ayah, di hatiku ayah paling kuat. Anak bodoh, banyak yang lebih kuat dari ayahmu. Ya sudah, nak. Kau ada perasaan sama Chen nggak? Ayah, ngomong apa sih? Anak itu sifatnya menjengkelkan. Aku bisa suka siapa aja, tapi nggak bakal suka dia. Benarkah? Terus kenapa tadi kau terima tas kertasnya? Nak, itu jelas nggak sesuai hatimu. Yang Chen gak punya latar belakang hebat, tapi bakatnya sangat bagus. Dan dia punya mental yang langka. Kau anak ayah, ayah berharap kau ikuti kata hatimu. Dia beneran sebaik yang ayah bilang. Ini kota Chaobe? Kecil banget. Beneran ada reruntuhan di sini? Xiao Kui, dia kayaknya dari keluarga Jinying. Jangan-jangan nyari kita? Harusnya bukan. Pulang dulu, kita lihat dulu. Akhirnya sampai rumah. Wah, 2 anak nakal ini sudah pulang. Kami baru pulang dari akademi. Ayah, kenapa hidungmu lebam? Yang Sengye, kau berhenti di situ. Nanti aja cerita kalian masuk dulu. Kakek kalian nunggu. Ibu. Chen, Xiao Kui, kalian pulang. Ayah kenapa? Bikin ibu kesal lagi? Nggak ada apa-apa. Chen, katanya kalian dikeluarkan dari akademi dalam. Apa Yuamin itu yang ganggu kau? Ibu, tenang. Sudah selesai. Xiao Kui, masalah kakakmu beneran sudah selesai? Beneran sudah selesai. Akademi kasih banyak sumber daya latihan. Kakak, akhirnya kau pulang. Xiao Yu, kangen kakak? Kangen. Kakak, temani aku ke toko siang beli novel. Jangan pergi. Kakak. Xiao Yu yang manis. Kakak punya banyak. Nanti kakak bawain. Kakak, kau paling baik. Kakek. Kalian berdua ikut aku. Episode 13. Sepertinya setahun di akademi, kalian semua sudah banyak kemajuan. Chen Er, boleh percaya diri, tapi jangan terlalu sombong. Setelah tahun baru mungkin akan ada masalah. Aku harap kamu tetap teguh dan terus berlatih keras. Kakek, aku mengerti. Xiao Kui. Kakek. Efek samping dari berlatih Tiran Emperor Heavenly Demon Art sudah mulai terlihat. Semakin tinggi levelmu, rasa sakitnya akan berlipat ganda. Ingat baik-baik, jangan sampai jatuh ke jurang kegelapan. Satu lagi, dalam 3 tahun ke depan jangan pernah tunjukkan martial seumu, meski nyawamu terancam. Aku mengerti, kakek. Ayo, semua angkat gelas. Selamat untuk Chen Er dan Xiao Kui yang sudah mencapai tempat bagi level 8. Bersulang. Chen Er, buka pintunya. Lihat siapa yang datang. Kenapa? Gak kenal kakak seniormu lagi? Rubah kecil. Baru 3 hari pisah. Kamu udah kangen aku ya? Besok aku sudah harus pergi. Aku ingin melihat kota Taoge sebelum berangkat. Tanpa sadar, aku malah sampai di sini. Rubah kecil, mau aku temani jalan-jalan keliling kota Taoge? Meskipun kota Taoge kecil, tapi pemandangan malam tahun barunya tetap indah kok. Aku belum makan. Ayo,
Aku kenalkan ke keluarga dulu. Kamu serius dulu dong. Kak, kamu cantik banget. Halo. Temannya Chandler ya? Ayo, duduk. Chandler, ini siapa? Nggak diperkenalkan? Dia kakak seniorku, anak guruku, Kian Lingxi. Halo, Tante. Halo, Lingxi ya. Ayo makan. Selamat datang di rumah kami. Jen Er, cuma kakak senior aja. Aduh, 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 aduh. Ayo, kita sambut Lingxi. Selamat datang, Lingxi. Rubah kecil, kamu tahu pohon apa ini? Ini kan pohon maple? Kamu tahu makna pohon ini? Makna apa? Maple tumbuh di dingin, daunnya tetap setia. Semoga doa terkabul, obat rindu ini abadi. Lingxi, aku pasti akan menyusulmu. Lingxi, bulan terang dan maple menemani. Seharusnya kita lakukan hal penting kan? Hal penting apa? Bersujud ke langit dan bumi, ikat janji selamanya. Dasar, nggak mau ngomong sama kamu lagi. Lingxi, tunggu aku. Gua Minghao, ada informasi terbaru tentang pegunungan Chaoge? Tuan Muda Li, belum ada. Tapi orang kuat warga Guan sudah masuk ke area dalam untuk menyelidiki. Kirim lebih banyak orang. Demi peninggalan dewa itu, aku sampai lewatkan tahun baru di tempat terkutuk ini. Kalau ternyata cuma gosip, benar-benar sial. Tenang, Tuan Muda Li, guruku adalah ketua White Tiger Hall Akademi Chaoge. Dia sudah menyelidiki berkali-kali. Petir yang muncul saat ujian akademi dulu. Itu pertanda peninggalan dewa akan muncul. Semoga saja. Tidak kusangka, di tempat terpencil ini ada wanita secantik itu. Mereka siapa? Musuh bertemu di jalan sempit. Yang Chen, rakyat jelata dari Chaoge. Baru saja diusir dari akademi. Tapi diterima jadi murid oleh Master Pedang Tian Boguang. Wanita cantik itu adalah gadis tercantik Akademi Chaoge. Kian Lingxi, anak Tian Boguang. Kian Boguang? Cuma bisa teknik pedang kelas 3. Berani sebut diri Master Pedang, nggak tahu malu. Kalian belum tahu ya? Kian Boguang itu terkenal banget di Tianan. Martial Soul pedangnya hancur, nggak disangka dia sembunyi di Chaoge. Tapi Kian Lingxi, pasti dia putri kesayangan keluarga Duanmu itu. Konon bakatnya luar biasa. Di malam tahun baru ini, bisa bertemu putri keluarga Duanmu di Chaoge. Beruntung sekali. Jodoh seperti ini jangan disia-siakan. Harus turun menyapa. Junru, putri keluarga Duanmu itu sudah ada tunangannya. Jangan macam-macam. Paman, aku tahu batasannya. Cuma mau kenal aja kok. Siapa tahu nanti ada keperluan dan butuh bantuannya. Wanita, aku nggak kekurangan. Nona Lingxi dari keluarga Duanmu. Kita kenal? Sekarang sudah kenal. Nama saya Li Junru. Pasti pernah dengar. Belum pernah. Nona Lingxi, keluarga Li dan keluarga Duanmu punya hubungan baik. Di malam tahun baru ini, jauh dari rumah, bolehkah saya ajak ngobrol? Maaf, saya dan kamu benar-benar tidak kenal. Adik junior, ayo pergi. Baru kali ini aku lihat orang sombong kayak gini. Ingin sekali hajar dia. Xiao Chenzi, sekarang kamu pasti bukan tandingannya. Li Junru memang bukan orang baik. Tapi dia sudah mencapai True Martial Realm. Lagi pula, dia adalah tuan muda keluarga Golden Eagle. Keluarga Golden Eagle? Tuan muda Golden Eagle emang kenapa? Berani naksir Lingxi. Aku nggak peduli kamu siapa. Rubah kecil, jangan panggil aku Xiao Tenzi lagi dong. Itu panggilan ibuku waktu-waktu tertentu. Bukannya panggil Xiao Chenzi itu terdengar akrab? Siapa suruh kamu panggil aku rubah kecil terus?
Bubah kecil, cium sekali lagi dong. Mimpi kamu. Episode ke-14. Anak muda Chen, ada dorongan untuk mengejarnya kan? Salahkan putriku yang terlalu sempurna, sampai hatimu terpaut padanya. Hei, anak muda Chen, sadar. Episode sebelumnya. Jujur saja, apa yang kau lakukan pada putriku tadi malam? Nasinya sudah jadi bubur. Percaya? Aku percaya. Percaya? Guru, kapan kita bisa ke Tianan? Ke Tianan? Untuk apa? Untuk Pulang sana. Dengan kemampuanmu sekarang, terlalu dini untuk ke Tianan. Link 11. Tunggu aku. Aku akan segera datang ke Tianan menemuimu. Guru, gempa ini kenapa? Masalah besar datang. Mungkin kota Chaoge tidak akan ada lagi. Apa? Anak muda Chen, tokinya kejadian mukjizat ilahi waktu itu kan? Fenomena petir waktu itu hanya petanda mukjizat akan muncul. Mukjizat muncul bisa menghancurkan Chaoge? Mukjizat muncul itu petanda baik. Bagaimana bisa menghancurkan Chaoge? Chaoge hancur tanah ulah manusia. Belakangan ini, banyak petarung kuat masuk ke pegunungan Chaoge ingin memaksa membuka mukjizat. Padahal, mukjizat hanya bisa didapat oleh yang berjodoh. Memaksakan seperti ini pasti memicu bencana. Jangan-jangan ulah keluarga Elang Emas. Kak, sepertinya terjadi masalah besar. Ayo kita pulang cepat. Tidak, kakek menyuruh kita ke akademi pasti sudah memprediksi bencana ini. Kita lihat situasinya dulu. Dulu aku pernah masuk jauh ke dalam pegunungan Chaoge. Dan memang menemukan mukjizat yang tersegal. Tapi mukjizat itu dijaga oleh makhluk ilahi dewasa dan banyak monster. Makhluk ilahi dewasa? Monster-monster itu sangat mengerikan. Bahkan petarung tingkat Zifu pun sulit melawannya. Dan kali ini pasti karena bajingannya mengincar mukjizat itu. Memancing amarah makhluk penjaga. Guru, dalangnya pasti keluarga Elang Emas. Awal tahun lalu, saat kami bertiga latihan di pegunungan Chaoge, kami bertemu sekelompok petarung kuat dari keluarga Elang Emas. Keluarga Elang Emas. Mereka memang selalu menganggap nyawa rakyat seperti rumput. Demi kepentingan sendiri, mereka abaikan keselamatan rakyat Chaoge. Anak muda Chen, Xiao Kui, kita lihat apa maksud mereka. Guncangan tadi, kalian yang berbuat kan? Orang keluarga Elang Emas, apa yang kalian lakukan di pegunungan Chaoge? Jenderal Huaisan, kami sedang menjamu Tuan Muda Li. Tidak tahu kenapa kau menuduh aneh-aneh. Binatang-binatang di pegunungan Chaoge jelas tidak tahan diam, mau menyerang kota Chaoge. Sebagai jenderal penjaga, kau harus melindungi kami. Jalankan tugasmu. Berarti keluarga Guan juga terlibat. Hati serigala jiwa anjing, kau mengkhianati Chaoge. Huaisan, maksudmu apa? Jangan kira karena kau punya pasukan macan biru kau bisa seenaknya. Jangan kira aku tidak tahu rencana kalian. Tadi aku sudah mengirim banyak merpati pos ke seluruh Tianan. Mukjizat Kaisar Yulong akan segera muncul. Sial, dia bocorkan beritanya. Kita dalam masalah. Paman, sekarang bagaimana? Berita mukjizat pasti menyebar ke seluruh Tianan. Nanti banyak petarung kuat akan berdatangan. Bahkan istana pun akan tahu. Kita harus tegas. Paksa semua petarung di Chaoge masuk pegunungan Chaoge. Buka jalan, terobos ke mukjizat. Itu terlalu kejam. Itu berarti korbankan nyawa untuk buka jalan ke mukjizat. Ya, begitu saja. Paman, kau ke istana penguasa kota. Suruh dia kumpulkan semua petarung Chaoge di kaki gunung. Aku akan beritahu akademi, kumpulkan semua murid dan instruktur. Kita terobos paksa. Kakak senior, sekarang bagaimana situasinya? Yang Chen, kau juga datang. Dari pegunungan Chaoge,
monster dan binatang spiritual terus keluar. Situasinya sulit terkendali. Guru, situasinya sudah genting begini. Kenapa petarung kuat akademi tidak datang? Tidak masuk akal, monster jubel pertahanan akademi yang pertama kena. Ahli akademi datang. Bagus, kita selamat. Lihat sana, penguasa kota juga datang. Bagus, banyak orang pasti bisa tahan monster. Kayaknya tidak sesederhana itu. Semua orang masuk pegunungan Chaoge bunuh monster. Orang keluarga Elang Emas memang punya niat jahat. Petarung Chaoge, jangan dengarkan omong kosongnya. Kita harus pertahankan garis pertahanan. Kalau monster masuk kota, kalian tahu akibatnya kan? Li Huaisan, jangan kau hasut orang. Bertahan adalah strategi terburuk. Hanya dengan menyerang ke pegunungan Chaoge, kita bisa berantas bencana ini. Han Yigu, kau masih penguasa kota Chaoge? Oh ya, kau bukan orang Chaoge. Hanya anjing peliharaan orang tertentu. Kurang ajar. Kau petarung tingkat Tianhe. Tingkat Tianhe? Ternyata tingkat Tianhe. Sejauh yang ku tahu, ada 5 tingkat bela diri. Tingkat Cuiti, tingkat bela diri paling dasar. Untuk melatih tubuh dan fondasi petarung. Tingkat Senwu, latih energi dalam, bisa keluarkan energi dan melayang di udara. Tingkat Wuzhong, energi dalam petarung sudah sangat padat. Bisa bentuk wujud, bisa latih berdasarkan teknik khusus. Petarung tingkat Wuzhong, bahkan di Tianan adalah petarung utama. Tapi yang benar-benar puncak adalah petarung tingkat Tianhe. Tingkat Tianhe harus pahami alam semesta, bangunkan kehendak bela diri. Di atas Tianhe ada tingkat Zifu yang legendaris. Di wilayah Dongtu yang begitu luas, sepertinya hanya Raja Dongtu yang mencapai tingkat itu. Semua masuk pegunungan Chaoge bunuh monster. Yang melawan, mati. Episode 15. Bolehkah aku memimpin murid bertahan di akademi? Tempat kepala pavilion dan para instruktur akan ikut kalian ke gunung memburu monster. Tentu saja bisa. Terima kasih atas dukungan penuh Kepala Yuan. Li Huaishan, bagaimana denganmu? Aku akan bawa separuh pasukan harimau biru ikut kalian ke gunung. Separuh lainnya harus menjaga kota Chaoge. Baiklah. Kau bawa separuh pasukan harimau biru jaga kota Chaoge. Ayah! Masuk ke gunung, bunuh semua binatang buas itu. Pemimpin muda Li, aku ingin bawa Yang Chen masuk ke gunung. Yang Chen? Siapa itu? Oh, ingat sekarang. Jadi kau toh. Jangan libatkan kami dalam urusan kotor kalian. Pendekar pedang, kesempatan langka seperti ini, sebagai guru, pasti kau tak akan keberatan muridmu ikut latihan kan? Kau mengancamku. Guru, jangan marah. Seperti kata pemimpin muda Li, ini memang kesempatan langka untuk latihan. Aku tak boleh melewatkannya. Bocah Chen benar, ini peluang latihan yang sangat langka. Dan keajaiban itu dijaga makhluk suci. Aku tak percaya keluarga Elang Emas bisa mendapatkannya. Baik, aku juga ingin lihat sendiri keluarga Elang Emas dapat harta keajaiban. Li Huaishan, bawa anak buahmu di garis depan. Yang lain ikuti, masuk gunung. Kau! Masuk gunung! Guru, kalau begini terus, belum sampai lokasi keajaiban. Hampir semua orang bakal mati. Orang jadi pisau, kita jadi daging. Inilah tragedi kaum lemah. Bocah Chen, ingat baik-baik. Kalau kau mau jadi daging, mau menguasai takdirmu sendiri, hanya ada satu tiara, latihan keras. Pemimpin muda Li, Legiun Harimau Biru mengalami kerugian besar. Untuk pertempuran selanjutnya, maaf kami tak bisa di garis depan lagi. Kalau orang ini terpojok dan mati-matian melawan, repot juga. Aku punya ide. Baik, besok kalian jadi gelombang kedua. Pasukan akademi dan aliansi kepala kotahan.
jadi garis depan. Guru, lihat ke depan. Keajaiban? Itu keajaiban. Di dalam tembok raksasa ini, sangat mungkin ada warisan kaisar penguasa naga. Kalau bisa dapat warisan kaisar penguasa naga, aku pasti akan terkenal di tanah timur. Jadikan keluarga Elang Emas sebagai keluarga abadi, termasyhur jutaan nil. Kiling suci itu ternyata masih di sini. Paman, lihat tembok raksasa itu. Pasti keajaiban. Junlu, kalau keajaiban ini benar peninggalan kaisar penguasa naga, ini luar biasa. Sekarang keajaiban belum muncul kalau dipaksa membuka. Takut ada bahaya tak terduga. Paman benar, suruh seseorang selidiki dulu. Yang Chen ya, sepanjang jalan kau paling santai. Sekarang kau pergi ke kaki tembok raksasa, selidiki. Apa maksudmu? Kian Moguang, aku harap kau tahu diri. Dia muridku, mau pergi atau tidak aku yang tentukan. Kalian mau memaksaku bertarung? Bertarung? Kalau kau masih di masa jayamu dulu, mungkin masih menakutkan. Tapi sekarang, kau pantas? Tunggu, Guru, biar aku yang pergi. Bocah Chen, kau gila. Kau jangan pergi. Xiao Kui, pulang nanti bilang kakek. Di kehidupan berikutnya aku masih ingin jadi cucunya. Kakak, maksudmu apa? Yang Chen, kau tak boleh pergi. Guru, tidak apa-apa. Percaya padaku. Bocah itu kenapa tiba-tiba nekat begitu? Tidak ada bahaya. Berani ganggu tidur nyenyaku. Tak campuni, kalian semua